Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini renungan singkat kita saya ambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-13. Di dalam pasal yang ke-13 ini kita akan melihat dua abdi Allah atau dua nabi, yaitu abdi Allah atau nabi yang pertama adalah nabi yang sejati, lalu abdi Allah yang kedua adalah abdi Allah yang palsu. Abdi Allah yang sejati atau nabi Allah yang sejati, yang kalau kita membaca di pasal yang ke-12, abdi Allah yang sejati itu bernama Semaya. Semaya ini datang dari Yehuda ke Bet-El untuk mendapati Raja Yerobeam dan menyampaikan pesan Tuhan atas raja itu. Dan pada waktu dia menyampaikan pesan Tuhan kepada Yerobeam, dia benar-benar menyampaikan suara Tuhan kepada Yerobeam. Menariknya pada waktu itu, Yerobeam pada saat mengangkat tangannya itu menjadi kejang dan tidak dapat diturunkan lagi. Lalu Yerobeam mengatakan, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhanmu supaya aku dapat disembuhkan." Dan waktu abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan atas Yerobeam, maka tangannya yang tadi kejang dan tidak bisa turun, dapat turun dan kembali normal seperti semula, dan ia menjadi sembuh. Lalu waktu Yerobeam menjadi sembuh, ia mengajak abdi Allah ini untuk pergi ke rumahnya dan diberikan satu hadiah, bahkan dikatakan bahwa ia akan diberi makan roti dan diberi minum. Tetapi sebelumnya Tuhan telah berkata kepada abdi Allah ini atau Semaya bahwa engkau tidak boleh makan roti dan tidak boleh minum di tempat di mana engkau pergi. Tuhan sudah melarang Semaya ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, maka di tempat itu atau di Betel itu sebenarnya ada seorang nabi yang mengaku diri adalah seorang nabi tua di tempat itu. Dan dia berkata kepada Semaya, abdi Allah yang tadi, bahwa aku juga adalah seorang nabi tua di daerah ini, dan Tuhan berbicara kepadamu melalui saya lewat seorang malaikat. Karena itu aku mengajak kamu untuk makan roti dan minum air. Akhirnya dia menuruti suara dari abdi Allah yang palsu ini. Dia menuruti perkataan nabi palsu ini. Ini sebagai bukti bahwa Semaya yang adalah nabi sejati, Semaya yang adalah benar-benar diutus oleh Tuhan, dia memberontak terhadap suara Tuhan dan mengikuti kemauan daripada nabi tua ini. Dan sebagai akibatnya dia dicabik oleh singa-singa bahkan sampai mati. Dari lewat renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita bisa belajar bahwa nabi sekalipun pada zaman itu, jikalau dia tidak taat kepada perintah Tuhan, ia menerima konsekuensi. Bahkan konsekuensi itu mengakibatkan sesuatu hal yang sangat fatal, yaitu mengalami kematian. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita sudah mengerti firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah tahu larangan Tuhan, tetapi kita lebih mengikuti kemauan kita. Kita lebih cenderung mengikuti kehendak kita ketimbang mengikuti kehendak Tuhan. Dan kalau kita lebih memilih untuk mengikuti kehendak kita, maka akibatnya sangat fatal di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen, supaya kita belajar taat. Kita harus akui bahwa memang kadang-kadang kita gagal mengikuti perintah Tuhan. Memang kadang-kadang kita lebih memilih untuk mengikuti kecenderungan hati kita ketika kita ketimbang kita mengikuti kemauan Tuhan.
tetapi lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kembali mendengar firman Tuhan, kembali melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pelindung, sungguh-sungguh menjadi proteksi bagi hidup saya dan Bapak Ibu, dan kita diselamatkan dari hukuman. Demikianlah renungan singkat ini bagi kita Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam, kiranya kita diberkati melalui perenungan yang sangat singkat ini. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.